Gue pernah lihat satu meme yang bilang, people pleaser itu bukan orang baik, tapi orang yang takut orang lain gak suka sama dia. Dan jujur, itu kayak tamparan realita sih. Lo tahu nggak? Ada orang yang tiap ditanya, bisa bantuin gue nggak? Jawabannya selalu iya, gue bisa. Tapi ujung-ujungnya orang itu malah capek sendiri, kesel sendiri, stres sendiri. Ada orang yang kalau ditanya mau makan apa, selalu bilang, terserah. Bukan karena nggak punya selera, tapi lebih takut bikin orang lain nggak nyaman dan takut nggak suka dengan makanan yang dia pilih. Dan ada juga yang selalu pura-pura setuju sama pendapat orang lain, walaupun di dalam hati rasanya kayak pengen nelen batu bata. Kalau lu relate sama hal-hal tadi, mungkin ada satu pertanyaan yang perlu lu jawab. Lu hidup buat diri sendiri atau buat nyenengin orang lain? Dan kalau lu mikir, enggak lah, gue emang orangnya baik aja. Yakin? Karena beda antara jadi orang baik sama jadi people pleaser. Orang baik itu nolong orang karena emang mau. People pleaser nolong orang karena takut dicap buruk, takut ditolak, takut gak disukai. Dan parahnya, kalau lo terus-terusan kayak gitu, ujung-ujungnya bukan cuma orang lain yang gak respect sama lo, tapi lo juga bisa mulai gak respect sama diri sendiri. Jadi, di video ini, kita bakal bahas gimana cara tahu kalau lo sebenarnya seorang people pleaser, dan yang lebih penting, gimana cara stop jadi budak validasi orang lain. Jadi gini, people pleasing itu bukan cuma soal kebiasaan iyain orang. Ada sesuatu di otak lo yang bikin lo kayak gitu. Ada satu penelitian dari University of California yang nunjukin kalau otak manusia merespons penolakan sosial, kayak ngerespons rasa sakit fisik. Jadi, kalau lo takut nolak orang, itu bukan sekadar nggak enakan. Otak lo literally bereaksi seolah-olah lo bakal kesakitan kalau lo nggak nyenengin mereka. Dan ini nggak asal-asalan. Eksperimen dari Naomi Eisenberger nunjukin kalau orang yang dikucilin dalam sebuah game sederhana di lab, otaknya nunjukin aktivitas yang sama kayak orang yang lagi kena luka fisik. Makanya, people pleaser sering ngerasa, lebih baik gue capek sendiri daripada sakit karena bikin orang kecewa. Tapi nggak cuma itu. Banyak people pleaser yang tumbuh di lingkungan di mana mereka cuma diterima kalau mereka nyenengin orang lain. Mungkin waktu kecil, setiap kali mereka ngomong nggak mau, langsung dikatain keras kepala atau nggak sopan. Atau waktu mereka nolak sesuatu, orang tuanya marah atau kasih silent treatment. Akhirnya, otak mereka belajar satu hal. Kalau gue mau disukai, gue harus bilang iya terus. Dan ini terus ke bawah sampai gede. People pleasing tuh bukan soal lo terlalu baik. Seringkali, ini soal survival mechanism yang udah ketanam dari kecil. Masalahnya, lo bukan anak kecil lagi. Lo nggak butuh validasi orang lain buat selamat. Tapi kalau lo terus-terusan kayak gini, lama-lama lo bakal capek. Gue tahu, ngubah kebiasaan ini nggak gampang. Tapi kalau lo mulai sadar kalau ini bukan salah lo sepenuhnya, lo bisa mulai ubah mindset lo pelan-pelan. Dan tenang, kita bakal bahas gimana caranya stop jadi people pleaser tanpa ngerasa jadi orang jahat. Jadi lo udah sadar nih, selama ini lo bukan cuma orang baik, tapi juga takut nggak disukai. Terus pertanyaannya, gimana caranya berhenti tanpa ngerasa kayak orang jahat? Hal pertama yang harus lo tanemin di kepala, nolak orang bukan berarti lo egois. Ini hal yang simple, tapi banyak people pleaser yang nganggep kalau bilang enggak, sama aja kayak nusuk orang dari belakang. Padahal, batasan itu bukan tembok buat menjauhkan orang, tapi pagar biar lu nggak kecapean sendiri. Salah satu cara paling gampang buat mulai, stop jawab otomatis. Lu tahu kan, refleks orang kalau dimintain tolong, iya deh. Jangan langsung jawab. Lu boleh ambil waktu buat mikir dulu. Coba ganti respons lu jadi, gue cek dulu ya, atau gue pikirin dulu. Beri diri lo waktu buat beneran nanya ke diri sendiri. Gue mau bantu karena gue ikhlas, atau karena gue takut bikin orang kecewa. Terus, kalau lo masih ngerasa bersalah tiap nolak sesuatu, coba pikir gini. Orang yang benar-benar respect sama lo nggak bakal ninggalin lo cuma gara-gara lo sekali dua kali nolak mereka. Kalau ada orang yang langsung ilfeel dan menjauh cuma karena lo punya batasan, berarti mereka emang cuma ngelihat lo sebagai alat bantu, bukan teman. Lo mau jadi orang yang disukai karena lo selalu ada, atau karena lo beneran punya value sebagai individu. Dan yang paling penting, setiap kali lo berhasil nolak sesuatu tanpa rasa bersalah, lo lagi ngajarin otak lo sesuatu yang baru. Gue bisa bilang enggak, dan gue masih orang yang berharga. Karena jujur, hidup itu terlalu pendek buat dihabisin, buat nyenengin semua orang. Kecuali diri lo sendiri juga ikutan senang. Jadi kalau lo udah siap, mulai sekarang, coba deh, sayangin diri lo duluan. Bayangin gini, lo lagi di pesawat, terus ada pengumuman darurat. Masker oksigen turun. Lo tahu apa yang selalu dibilang pramugari? Pakai masker lo dulu sebelum bantu orang lain. Kenapa? Karena kalau lo pingsan duluan, lo nggak bisa bantu siapa-siapa. Sekarang,
Ganti masker oksigen itu sama energi, waktu, dan mental lo. Kalau lo terus-terusan nurutin semua orang tanpa sadar, lo lagi ngelepas masker oksigen lo sendiri. Dampak jangka panjangnya, burnout. Lo bakal ngerasa kayak robot yang hidup buat tugas orang lain. Nggak ada waktu buat diri sendiri. Nggak ada ruang buat dengerin apa yang lo beneran mau. Dan yang lebih parah, resentment. Lo tahu nggak sih, banyak people pleaser yang awalnya ngelakuin semua dengan tulus, tapi lama-lama jadi kesel sendiri. Karena mereka sadar, orang-orang mulai take them for granted. Kalau lu nggak pernah nolak, orang bakal nganggep lu emang selalu bisa. Bukan karena mereka jahat, tapi karena lu ngajarin mereka buat berpikir gitu. Dan semakin lu ngerasa, kok gua doang yang ngalah, semakin lu kesel sama diri lu sendiri. Dan ini yang paling bahaya, identity crisis. Kalau lu terlalu lama hidup buat nyenengin orang lain, lama-lama lu lupa siapa diri lo sendiri, apa yang lu suka, apa yang beneran bikin lo seneng. Apa yang lo lakuin itu karena lo mau atau karena takut bikin orang lain kecewa. People pleasing bukan cuma soal bilang iya terus. Ini soal kehilangan kendali atas hidup lo sendiri. Jadi sekarang, coba tanya ke diri lo. Lo mau jadi seseorang yang disukai karena lo selalu nurut? Atau seseorang yang dihargai karena lo punya prinsip dan batasan? Karena kalau lo nggak mulai berubah, lo bakal bangun suatu hari nanti, lihat hidup lo, dan sadar, lo udah jadi karakter sampingan di cerita lo sendiri. Lo bukan figuran, bro. Lo karakter utama di hidup lo. Jadi, mulai sekarang, pilih peran lo sendiri. Jadi, lo udah tahu nih. Kalau terus-terusan nyenengin orang lain bisa bikin lo capek, kesel, dan bahkan lupa siapa diri lo sendiri. Sekarang, gimana cara stop tanpa drama dan tanpa harus jadi orang yang dingin atau cuek? Yang pertama, latih diri lo buat nyaman sama rasa nggak enak. People pleaser sering takut nolak karena mereka nggak tahan sama rasa nggak enak setelahnya. Takut dilihat jelek, takut dijauhin. Tapi lo tahu nggak, perasaan nggak enak itu cuma sementara. Buat ngebiasain diri, coba mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, kalau lagi pesen kopi dan baristanya salah bikin, jangan langsung nggak enakan dan nerima aja. Coba bilang, sorry, kayaknya ini bukan yang gue order. Lo bakal kaget betapa orang sebenarnya nggak sepeduli itu, dan dunia nggak akan runtuh cuma karena lo nolak sesuatu. Terus, pakai skrip jawaban yang udah siap. People pleaser sering kesulitan nolak karena mereka panik dan gak tahu harus ngomong apa. Makanya, punya template jawaban bisa ngebantu. Misalnya, gue gak bisa sekarang, tapi kalau lo butuh alternatif, coba ini. Nolak tanpa ngerasa bersalah, tapi tetap kasih solusi. Gue lagi fokus ke prioritas lain sekarang, jadi gak bisa bantu. Simple, to the point, gak perlu penjelasan panjang. Gue harus cek jadwal dulu, nanti gue kabarin. Ngasih waktu buat mikir sebelum asal, iya. Selanjutnya, uji lingkungan lo. Orang yang bener-bener respect sama lo gak bakal marah cuma karena lo mulai pasang batasan. Tapi kalau ada yang langsung ngambek atau ngegas pas lo nolak mereka sekali dua kali, itu tanda mereka cuma nyaman sama versi lo yang selalu nurut. Dan lo harus tanya ke diri lo, gue mau jagain hubungan ini atau jagain diri gue sendiri dulu. Terakhir, hargai progres kecil. Lo nggak harus langsung jadi orang yang super tegas dalam semalam. Tapi setiap kali lo berhasil nolak sesuatu tanpa rasa bersalah, itu kemenangan kecil buat diri lo. Jadi mulai sekarang, coba tanyain ini tiap kali lo mau bilang iya ke sesuatu. Gue beneran mau atau gue cuma takut bikin orang kecewa? Kalau jawabannya yang kedua, mungkin udah waktunya lo pilih diri lo sendiri duluan. Jadi intinya, kalau lo terus-terusan jadi people pleaser, lo bakal capek sendiri. Lo bakal ngerasa kehilangan arah, kesel sama diri sendiri, dan yang paling parah, lo bakal jadi figuran di hidup lo sendiri. Tapi kabar baiknya, lo bisa berhenti sekarang juga. Nggak perlu langsung berubah drastis. Mulai dari hal kecil, belajar nolak tanpa rasa bersalah, kasih diri lo waktu buat mikir sebelum jawab, dan perhatiin siapa yang respect batasan lo. Kalau lo udah nonton sampai sini, berarti lo udah sadar dan mau berubah. Dan itu sendiri udah langkah besar. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Lo berani pilih diri lo sendiri duluan? Drop jawaban lo di komen. Gue bakal baca semua. Dan kalau video ini relate sama lo, jangan lupa subscribe. Kita bakal bahas lebih banyak hal tentang mental, produktivitas, dan gimana caranya jadi versi terbaik dari diri lo tanpa harus nyenengin semua orang. See you di video selanjutnya.